Selepas Isya, kami makan malam di ruang tengah. Ikan, itu menu makan kami malam ini, hasil olahan Om Wahyu. Enak sekali. Selesai makan, kami lanjut mengobrol di teras depan. Ditemani kopi dan teh hangat, kami berbincang seru. Udara cukup dingin walaupun angin tidak bertiup. Cahaya bulan yang muncul malu-malu cukup bisa menerangi kebun karet sejauh mata memandang. Aku sangat menikmati suasana itu. Ketenangan malam yang hampir tidak pernah aku dapatkan di rumah. Om Wahyu berbicara nyaris tanpa jeda. Dia terus bercerita tentang banyak hal. Dia sepertinya tidak pernah kehabisan topik bahasan. Hingga akhirnya, sekitar pukul 10 malam, ketika obrolan masih seru, hidungku mencium sesuatu. Aku lihat Om Wahyu dan Om Heri juga seperti menangkap bau yang sama. Ini bau apa ya Om? Kamu mencium juga, Bri? Om Heri malah balik tanya. Aku mengangguk. Ini bau kentang rebus, Bri. Biarkan saja. Nanti lama-lama juga hilang. Begitu kata Om Wahyu menambahkan. Emang Om Wahyu lagi merebus kentang apa? Om Wahyu menggeleng. Terus ini bau dari mana Om? Siapa yang merebus kentang? Aku masih saja ngeyel, penasaran. Mereka tidak menjawab. Keduanya diam. Aku tidak menaruh curiga. Kemudian kami lanjut mengobrol ketika lambat laun bau kentang rebus itu menghilang. Tapi sekitar 15 menit kemudian, bau kentang itu muncul lagi. Kali ini lebih menyengat. Yuk, kita masuk saja. Sudah malam. Tiba-tiba Om Heri mengajak kami masuk rumah. Aku dan Om Wahyu menuruti omongannya. Aku merasakan suasana mulai terasa tidak enak. Gelagat kedua Om juga kelihatan aneh. Ada yang tidak beres. Om Wahyu membiarkan Petromax di ruang tengah dalam keadaan menyala. Tapi dia mematikan lampu templok yang ada di belakang. Kemudian aku dan Om Heri masuk kamar tengah. Bau kentang itu sumbernya dari mana ya? Pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam kepalaku. Pun setelah aku sudah merebahkan tubuh di atas tempat tidur, posisi masih tetap sama seperti malam kemarin. Aku berada di sisi tempat tidur dekat dinding, sementara Om Heri di sisi sebelah kiri. Sudah, enggak usah dipikirkan. Kita langsung tidur aja yuk. Aku tahu Om Heri berkata seperti itu karena melihat wajahku yang masih penasaran. Karena malam sebelumnya kurang tidur dan siang harinya kami melakukan kegiatan, pada saat itu aku tidak banyak kesulitan untuk memejamkan mata. Rasa kantuk dan lelah membuatku langsung terlelap tanpa perjuangan. Aku tertidur pulas. Hembusan angin menerpa wajah. Suara semak-semak yang bergerak bergesekan tertiup angin terdengar samar. Aku membuka mata pelan-pelan. Sinar matahari menyorot tajam ke arah mata. Siang itu, aku terbaring di atas tanah yang ditumbuhi rerumputan. Ya, ternyata aku sedang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Aku tersadar setelah sudah dalam posisi duduk. Sejauh mata memandang hanya kelihatan barisan pohon karet yang berbaris lurus. Kanan, kiri, depan, belakang, suasananya sangat sepi. Ini di mana? Pertanyaan itu muncul di dalam kepala. Aku tidak mengenali tempat ini. Tidak terlihat ada rumah atau bangunan. Tidak ada orang juga di sekitar. Ketika sedang melamun dalam kebingungan, ada sesuatu di kejauhan. Ada pergerakan. Aku langsung berdiri memastikan. Ternyata ada rombongan orang yang berjalan mendekat. Berjalan melalui sela barisan pepohonan karet yang membentuk lorong panjang. Mereka berjalan normal. Semakin lama, mereka semakin mendekat. Sementara aku tetap berdiri diam. Ketika sudah semakin dekat, baru terlihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Beberapa orang di barisan terdepan terlihat memanggul sesuatu. Aku terhenyak kaget, mulai ketakutan. Ketika sadar kalau ternyata mereka membawa keranda. Keranda itu dipanggul oleh beberapa orang yang berbaris paling depan. Aku semakin ketakutan ketika mereka terus saja mendekat, berjalan ke arah tempatku berada. Hingga akhirnya, mereka benar-benar berada sangat dekat. Berjalan melintas tepat di hadapan. Berjalan dari kiri menuju ke kanan. Aku tetap bergeming, terus diam membisu, sambil tak henti menatap hal tersebut. Semakin terperangah dan mulai merinding ketika melihat ada yang berbeda dari keranda yang mereka bawa.
Ternyata itu bukan keranda mayat seperti pada umumnya. Keranda mayat ini terbuat dari batang bambu. Lebih aneh lagi, keranda itu tidak ada penutupnya, sehingga terlihat jelas kalau ada jenazah terbaring di dalamnya. Jenazahnya juga berbeda dengan jenazah yang sudah pernah aku lihat sebelumnya. Bukan terbalut kafan putih seperti jenazah pada umumnya, tapi berbalut kain berwarna coklat dengan corak hitam seperti kain batik. Jenazah berukuran manusia dewasa. Aku melihat sedikit basah pada bagian kepalanya. Aku masih berdiri, diam, semakin ketakutan. Aku yakin kalau ada yang aneh dengan orang-orang ini. Mereka terus berjalan entah kemana. Berjalan terus seperti tidak menghiraukan keberadaanku di samping mereka. Semuanya menatap ke depan dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Ternyata aku salah. Ternyata ada yang memperhatikanku. Seorang perempuan yang berjalan paling belakang. Ia menatapku tajam. Setelah persis berada di hadapan, ia tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangannya. Sepertinya ia hendak meraih tanganku, mengajak berjalan bersamanya untuk ikut bersama rombongan. Aku tidak menyambut tangannya. Malah aku mundur beberapa langkah. Aku ketakutan. Ketika sadar kalau ada yang aneh dari perempuan itu dan anggota rombongan yang lain. Ya, mereka tidak menyentuh tanah. Mereka berjalan melayang sedikit di atas permukaan tanah. Aku semakin mundur menjauh. Sementara perempuan itu masih saja berdiri menatapku sambil tersenyum. Lalu, aku membalikan badan, mencoba untuk berlari. Tidak bisa. Langkahku berlari tetapi posisi tetap tidak bergerak. Tubuh sangat berat untuk maju melangkah. Aku tidak bisa kemana-mana. Sementara itu di sisi lain, Bri, bangun. Aku mendengar suara itu. Itu suara Om Heri. Kamu mimpi apa, Bri? Kok seperti ketakutan? Ah, benar, itu Om Heri. Enggak Om, nanti saja ceritanya, jawabku. Syukurlah, ternyata hanya mimpi. Mimpi yang aneh. Masih pukul 3 pagi. Badanku lemas. Setelah terbangun, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku masih memikirkan apa yang baru saja terjadi di mimpi. Seandainya itu kenyataan. Tidak, jangan berpikir seperti itu, Bri. Aku memperhatikan sekitar. Om Heri masih terjaga, tapi sepertinya dia mengantuk berat. Aku putuskan untuk ikut tidur, memaksakan tidur. Pagi harinya sekitar pukul 6.30. Seperti pagi sebelumnya, di atas meja sudah tersedia sarapan. Kali ini pisang dan singkong rebus buatan Om Wahyu, ditemani gelas kopi buat para om dan teh manis panas buat aku. Hari itu rencananya Om Heri dan Om Wahyu kembali bekerja seperti biasanya. Pri, kamu nanti mau di rumah saja atau ikut ke perkebunan? Ikut saja Om, mau lihat kebun karet, jawabku dengan alasan yang sedikit dibuat-buat. Padahal sebenarnya aku tidak berani di rumah sendirian. Lebih baik aku ikut mereka bekerja. Sekitar 1 jam kemudian, satu persatu para pekerja mulai berdatangan. Seharian itu, aku memperhatikan Om Heri dan Om Wahyu bekerja bersama para pekerja lain. Aku lebih banyak duduk sendiri memperhatikan dari jauh. Ketika matahari mulai agak condong ke barat, kami pindah ke tempat bagian perkebunan yang lebih jauh lagi dari rumah. Bagian yang kata Om Wahyu sudah lama tidak dibersihkan. Setelah sampai ternyata benar, tempat ini ditumbuhi semak-semak tinggi di sela-sela pohon karetnya. Tapi, ada sesuatu yang menarik perhatian. Aku tersadar, kalau ternyata aku kenal tempat ini. Tempat yang ada di dalam mimpi semalam. Ya, daerah di mana aku melihat barisan rombongan membawa keranda. Walaupun dalam mimpi, tapi sangat jelas aku masih mengingat detail kejadiannya. Ternyata tempat ini ada, nyata. Tiba-tiba aku kembali merinding, membayangkan kembali kejadian di dalam mimpi semalam. Pri, jangan bengong sendirian gitu. Suara Om Wahyu membuyarkan lamunanku. Iya Om, jawabku singkat. Hari sudah semakin sore dan mulai berangsur gelap. Akhirnya kami pulang. Om Heri dan Om Wahyu dan para pekerja berkumpul dahulu di halaman rumah. Mereka berbincang sambil beristirahat melepas lelah. Sampai
Ketika satu persatu para pekerja pulang menuju rumahnya masing-masing, rumah kembali sepi. Hanya tinggal kami bertiga yang jadi penghuninya. "Bri, Om Wahyu ke kota ya, mau ke rumah temen, ada keperluan." Selepas maghrib Om Wahyu pamit. "Pulang malam ini juga atau menginap Om?" "Kalau ndak kemalaman ya pulang malam ini juga Bri. Kalau kemalaman pulang besok pagi ya." "Oh hati-hati yuk," Om Heri mengingatkan. "Iya Pak." Setelahnya Om Wahyu pergi meninggalkan aku dan Om Heri di rumah. Lambat laun suara motornya semakin kecil terdengar, sampai akhirnya benar-benar hilang di kejauhan. Setelah Om Wahyu pergi, artinya malam ini aku hanya berdua dengan Om Heri. Kami mengobrol di ruang tengah hingga sekitar pukul 10 malam. Setelahnya Om Heri menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu. Dia bilang, aku sudah kelihatan mengantuk. Memang benar apa yang Om Heri bilang, aku sudah benar-benar capek dan mengantuk. Aku masuk kamar dan ambil posisi tidur. Sementara itu, Om Heri masih di ruang tengah membaca majalah. Tidak lama kemudian, aku terlelap. Di sisi lain, aku membuka mata pelan-pelan, melirik jam dinding yang menempel di tembok kamar. Pukul 1 tengah malam. Aku menoleh ke kanan, ternyata Om Heri tertidur di sisi tempat tidur dekat tembok. Kami bertukar posisi. Sebelum tidur tadi, aku lupa untuk buang air kecil. Akibatnya tengah malam begini aku tidak tahan. Malam begini aku tidak tahan. Om Heri tampak sangat nyenyak tidurnya. Denggurannya terdengar. Aku jadi tidak tega membangunkannya. Ya sudahlah. Dengan berat hati, aku memberanikan diri melangkah ke kamar mandi. Ruang tengah masih cukup penerangan karena Petromax masih menyala walaupun sudah meredup. Motor masih hanya ada satu, berarti Om Wahyu belum pulang. Begitu pikirku dalam hati. Aku melanjutkan langkah ke kamar mandi. Kamar mandi dan dapur letaknya berhadap-hadapan. Aku masuk kamar mandi dengan pintu dibiarkan terbuka karena aku sudah merasa sedikit takut. Ketika sudah di dalam, hidungku mencium sesuatu. Bau yang pernah aku cium sebelumnya di rumah itu. Bau kentang rebus. Baunya sangat menyengat. Kalau memang ada sumbernya, aku yakin ini sangat dekat. Tidak mau ambil pusing, aku lantas langsung buang air kecil saja. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara lolongan panjang anjing hutan. Aku mulai merinding, lalu bergegas kembali ke kamar. Sementara itu, bau kentang semakin kuat tercium. Selesai dari kamar mandi, ketika lewat depan dapur, aku tidak berani melihatnya. Perasaan mengatakan kalau ada sesuatu. Aku yakin. Terus saja aku berjalan menuju kamar. Trek, trek, trek. Ada suara seperti itu ketika hendak masuk kamar. Kedengarannya dari luar, dari halaman depan rumah. Trek, trek, trek. Sekali lagi suara itu terdengar. Aku semakin merinding mendengarnya. Tapi anehnya aku malah penasaran. Kuputuskan untuk mencari tahu ada apa di halaman. Berjalan mendekati jendela, kemudian membuka tirainya, membuat celah sedikit untuk mengintip. Dari celah sempit itu, aku sapu pandangan menyusuri setiap sudut halaman. Walaupun gelap, tapi tetap bisa terlihat keadaan. Ternyata tidak ada apa-apa. Mataku tidak menangkap sesuatu yang mencurigakan. Tapi tiba-tiba, crek, crek, crek. Suara itu terdengar lagi. Aku terkejut. Kaget. Sumber suara itu bukan dari luar seperti saat pertama tadi ku dengar. Suara itu dari dalam rumah. Suara itu sepertinya ada di belakangku. Aku yang masih berdiri menghadap jendela. Crek, crek, crek. Terdengar lagi. Aku tidak berani membalikan badan dan melihat ke belakang. Rasa penasaran bercampur takut menjadi satu. Namun aku benar-benar lemas. Aku ingin kembali tidur. Tapi aku takut membalikan badan. Suara itu tidak terdengar lagi. Beberapa lama aku berdiri, suara itu benar-benar hilang. Pelan-pelan aku membalikan badan, lalu mengarahkan pandangan ke belakang. Pada detik itu, aku akhirnya dapat melihat siapa si pembuat suara. Aku diam membisu, sambil bersandar pada dinding samping jendela. Tubuh aku tidak bisa bergerak.
Aku melihat jelas sosok pocong berdiri di pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan bagian belakang rumah. Pocong berdiri tegak dengan balutan kain kafan putih kusam. Kain yang membalut kepalanya sedikit terbuka. Wajahnya jadi terlihat hitam. Aku diam sambil menangis pelan, melirik kamar tengah yang pintunya masih terbuka. Aku melihat Om Heri masih tertidur pulas. Ingin sekali teriak memanggilnya, tetapi tenggorokan tercekat tidak bisa mengeluarkan suara. Aku semakin ketakutan ketika melihat pocong mulai bergerak maju perlahan. Gerakannya seperti melayang. Pocong itu maju melayang mendekat ke tempatku berdiri, sementara aku tetap tidak bisa menggerakkan kaki. Pocong semakin dekat, jarak kami hanya beberapa langkah saja. Aku menangis ketakutan. Aku membaca doa sebisanya di dalam hati. Tiba-tiba, ia berhenti. Kemudian bergerak pelan melayang mundur menuju dapur. Setelah itu, menghilang dalam kegelapan ruang belakang. Tanpa pikir panjang, aku lari masuk ke kamar dan menutup pintunya. Brak! Suara pintu yang cukup kencang membangunkan Om Heri. Lalu aku duduk di lantai, di bawah jendela. Ada apa, Bri? Nafasku masih tersengal-sengal, belum mampu menjawab pertanyaan Om Heri. Kunci pintunya ya. Sepertinya Om Heri sudah mengerti apa yang baru saja aku alami. Ada pocong, Om. Dengan suara bergetar aku berbisik ke Om Heri yang sudah ikut duduk di lantai. Aku takut. Om Heri hanya diam, tapi raut wajahnya terlihat tenang. Mereka ada, selalu ada di sini, Bri. Yuk, berdoa dalam hati supaya cepat pergi. Dalam ketakutan aku mencoba untuk berdoa sebisanya. Sepertinya sudah pergi, Bri. Om Heri bilang begitu sambil merangkul pundakku. Keadaan dalam rumah sangat sepi. Tidak terdengar ada pergerakan apapun di luar kamar. Perasaanku mengatakan kalau semua ini belum selesai. Malam masih panjang, suara lolongan panjang anjing hutan terdengar kembali. Aku melihat Om Heri. Walau masih tersenyum, tetapi sudah tampak ada garis-garis kecemasan. Aku memeluk tubuhnya erat. Kami hanya duduk menatap pintu kamar yang tertutup rapat sambil terus berdoa. Tak beberapa lama, aku mendengar suara. Suara dari jendela yang terletak persis di atas kepala kami. Seperti suara gesekan dua benda. Kami menoleh ke atas. Di jendela, kami melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Awalnya tidak tahu itu apa. Aku hanya melihat ada sesuatu di lubang jendela. Benda kecil yang bergerak-gerak. Walaupun ruangan tidak terlalu terang, hanya mengandalkan cahaya lampu templok, tapi akhirnya aku bisa memastikan benda apakah itu sebenarnya. Itu ternyata jari tangan. Beberapa jari tangan terlihat bergerak-gerak mencoba masuk melalui lubang jendela. Jari-jari itu pucat dan kotor, dengan kuku-kukunya yang hitam. Si pemilik jari tidak terlihat karena kami tidak berani mengintip keluar. Jari-jari itu terus bergerak sambil bergeser ke kanan dan kiri. Kami ketakutan, hanya bisa diam dan memperhatikan. Om, ada jari, Om. Aku berbisik pelan. Om Heri menurunkan wajahku dengan tangannya supaya tidak melihat jari-jari itu lagi. Duh, di bagian ini merinding banget saya. Setelahnya aku tetap masih mendengar suara jari-jari itu bergerak. Badan aku gemetar, nyaris menangis, tapi kejadian itu tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian aku tidak mendengar apa-apa lagi. Suasana kembali hening, tapi masih mencekam. Suara angin tidak ada lagi. Di luar rumah sangat sepi. Lolongan anjing juga berhenti. Yuk, ke tempat tidur, Bri. Kita coba tidur, kata Om Heri dengan suara pelan. Aku mengangguk. Kami beranjak ke tempat tidur. Aku merebahkan badan di sisi tempat tidur dekat dinding. Om Heri tidur di sebelah kiri. Tak lama, Om Heri menurunkan kelambu, menutupi sekeliling tempat tidur. Kami masih diam tanpa percakapan. Belum juga ada yang mampu memejamkan mata. Cukup lama situasi itu berlangsung, hingga saat ada sesuatu yang terjadi lagi. Kompak, kami menoleh ke pintu ketika tiba-tiba terdengar suara. Suara yang bersumber dari pintu kamar. Ternyata itu suara gagang pintu bergerak-gerak, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Kami diam membisu, hanya bisa memperhatikannya. Aku yakin kalau sejak awal pintu terkunci. Om Heri menguncinya.
Namun, tetap saja aku ketakutan, sambil berharap pintu tidak akan terbuka. Beberapa saat lamanya, gagang pintu itu bergerak-gerak kembali. Aneh, tapi nyata adanya. Ketika tiba-tiba secara perlahan anak kuncinya bergerak berputar sendiri, tanpa ada sesuatu yang membuatnya berputar. Akhirnya, anak kunci berhenti bergerak ketika pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci. Jangan takut, Bri. Biarkan saja. Jangan lihat. Om Heri akhirnya mengeluarkan suara, namun mataku terus saja mengarah ke pintu. Entah kenapa. Lalu, gagang pintu kembali bergerak ke bawah. Akhirnya perlahan pintu mulai terbuka. Celah kecil mulai ada. Ketika pintu terus bergeser terbuka, dari balik kelambu, kami terus memperhatikan. Pelan-pelan, kami dapat melihat ruang tengah melalui celah pintu. Sangat gelap karena Petromax sudah mati sejak tadi, tapi belum kelihatan apa-apa. Sampai akhirnya ada sesuatu yang muncul dari balik pintu. Sesuatu yang sudah aku lihat beberapa saat sebelumnya. Ada pocong berdiri. Sebagian tubuhnya terlihat dari celah pintu yang masih terbuka, hanya beberapa sentimeter saja. Aku terdiam seperti terhipnotis. Om Heri juga begitu. Dia masih diam dan membisu. Sementara pocong masih saja berdiri di balik pintu. Kemudian pintu bergerak lagi, semakin terbuka lebar. Sebagian besar tubuhnya menjadi terlihat ketika pintu sudah nyaris terbuka penuh. Kemudian pocong itu bergerak masuk ke kamar. Ia berhenti tepat di sebelah tempat tidur. Hanya kelambu tipis tembus pandang yang membatasi jarak kami. Jantung seperti berhenti berdegup. Keringat dingin mulai mengucur. Aku gemetar ketakutan. Tiba-tiba Om Heri bangun dan duduk di samping tempat tidur. Jangan lihat dia, Bri. Kamu merem saja. Aku menuruti omongannya. Memejamkan mata sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. Tolong jangan ganggu. Pergi dari sini. Aku dengar Om Heri berbicara dengan pelan. Suaranya gemetar. Setelah itu, dengan suara pelan juga aku mendengar Om Heri membaca doa. Cukup lama Om Heri melakukan itu, hingga akhirnya terdengar kalau dia seperti bangkit dari duduknya, menutup pintu. Aku membuka mata, melihat Om Heri mengunci pintu. Pocong itu sudah tidak ada. Melihat Om Heri mengunci pintu, pocong itu pun lenyap. Sementara itu, di waktu lain, suara motor terdengar dari kejauhan ketika aku dan Om Heri duduk di teras rumah. Sudah hampir pukul 7 pagi, ternyata Om Wahyu yang mengendarai motor itu. Wah, kok sarapannya cuma teh saja? Hehehe. Cengengesan Om Wahyu menyapa setelah turun dari motornya. Tak beberapa lama, dia masuk rumah dan menyiapkan sarapan. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana pagi di perkebunan karet itu cukup indah dan menenangkan. Sangat berbeda keadaannya dengan malam hari. Embun pagi menutupi nyaris seluruh perkebunan. Sinar matahari perlahan menembus masuk melalui sela-sela pohon. Masih di teras, kami menikmati nasi goreng kilat buatan Om Wahyu. Kami mengobrol panjang lebar disertai gelak tawa, seperti yang tidak pernah ada kejadian menyeramkan pada malam sebelumnya. Tidak lama setelah itu, satu persatu pekerja perkebunan mulai berdatangan. Kemudian mereka semua melaksanakan rutinitas pekerjaannya. Lagi-lagi, aku ikut mereka bekerja. Tidak mau di rumah sendirian. Di sela-sela pekerjaan, Om Wahyu sesekali mengajak aku berbincang. Dia bertanya tentang situasi rumah semalam ketika dirinya tidak ada. Aku ceritakan semuanya. Itulah, Bri. Sebenarnya kami tidak mau cerita, tapi akhirnya kamu merasakan juga kan? Semoga kamu tidak kapok main kesini ya, kata Om Wahyu. Kapok? Tentu saja aku kapok. Aku bakal berpikir 1000 kali untuk berlibur di tempat ini lagi, Om. Sebenarnya aku sudah kepengen pulang, tapi tidak berani bilang. Tidak enak, pasti merepotkan, karena Om Heri tentu saja harus mengantar aku nantinya. Ya sudah, cuma bisa pasrah. Aku menunggu sampai hari Minggu tiba. Sore hari, kami bersama para pekerja sudah dalam perjalanan pulang. Ada yang menggunakan motor, ada juga yang mengendarai sepeda. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul di teras. Sambil mengobrol, mereka sekalian merapikan peralatan. Aku langsung masuk duluan ke rumah, merebahkan tubuh di kursi panjang ruang tengah. Capek,
Aku melamun sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Hari yang tadinya terang berangsur mulai gelap. Dari kursi panjang, posisiku membelakangi teras, tempat di mana Om Heri dan lainnya sedang mengobrol. Aku duduk menghadap bagian belakang rumah. Belum ada lampu yang menyala, apalagi di bagian belakang. Di antara pintu kamar mandi dan dapur, ada pintu kayu yang langsung menuju keluar. Di tengah lamunan, aku terkesiap melihat sesuatu. Ada bayangan hitam berkelebat keluar dari dalam kamar mandi menuju dapur. Hanya sekelebat, tapi aku yakin kalau itu benar terjadi. Apa itu yang baru saja lewat? Selanjutnya aku berpikir kalau itu hanya bayangan biasa, karena orang-orang di luar hilir mudik di depan pintu, mungkin itu bayangan mereka. Aku lanjut menatap jendela, menikmati pemandangan di luar. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari sudut mata terlihat bayangan itu lagi. Kali ini tidak cuma sekelebat, tapi diam berdiri tepat di depan pintu belakang. Aku belum berani melihatnya langsung. Mata masih menghadap ke jendela. Posisi tubuh masih rebah berbaring. Akhirnya aku nekat untuk melihatnya langsung. Benar, ada bayangan hitam berdiri. Sosoknya seperti laki-laki, tinggi besar, hampir setinggi pintu. Aku diam terkesima memperhatikan. Tidak bisa melihat jelas wajahnya, hanya mampu melihat bentuk sosoknya. Perlahan bangkit dari posisi berbaring, aku berniat lari ke teras depan. Mata masih terus menatap ke bayangan hitam itu. Takut tiba-tiba ia bergerak mendekat dengan cepat. "Bri, belum mandi kamu? Mandi dulu sana." Suara Om Wahyu tiba-tiba mengagetkanku. "Belum Om, nanti saja, tanggung." Ketika melirik lagi ke pintu belakang, bayangan hitam itu sudah tidak ada. Malam kembali datang. Karena di luar gerimis, kali ini kami hanya duduk di ruang tengah menikmati makan malam yang disiapkan lagi-lagi oleh Om Wahyu. Kami mengobrol untuk memecah sunyinya malam. Sudah jelang pukul 10 malam. Di luar hujan turun semakin deras. Sesekali suara petir terdengar. Obrolan kami belum juga ada tanda-tanda bakal selesai. Padahal aku sudah mengantuk. "Udah ngantuk, Bri? Kamu tidur duluan sana." "Iya Om, aku tidur duluan ya." Setelahnya aku masuk kamar mencoba tidur. Om Heri dan Om Wahyu masih lanjut mengobrol. Karena memang sudah lelah dan mengantuk berat, aku langsung tidak sadarkan diri. Entah waktu itu sudah jam berapa. Tiba-tiba aku terjaga, yang pasti hari masih malam. Seperti biasa, sekeliling tempat tidur tertutup kelambu. Di dalam kamar, penerangannya temaram. Cahaya hanya bersumber dari lampu templok di sudut ruangan. Aku tidur di sisi kiri tempat tidur. Setelah menoleh ke sebelah kanan, ternyata Om Heri tidur di sisi lainnya, dekat dinding. Cukup lama aku terbengong-bengong untuk menyadari kalau sudah benar-benar terjaga. Om Heri terdengar dengkurannya, menandakan kalau dia benar-benar nyenyak. Apakah aku benar-benar terjaga? Aku ragu. Beberapa saat kemudian aku melirik ke pintu kamar yang ternyata dalam keadaan terbuka. Ruang tengah gelap gulita. Hanya cahaya dari luar yang sedikit memberi penerangan dari sela jendela. Hujan sudah berhenti. Tidak terdengar lagi suaranya. Hanya jangkrik dan binatang malam yang terdengar bersahut-sahutan. Lalu lagi-lagi lolongan panjang anjing hutan mulai terdengar dari kejauhan. Ketika sedang menatap ke arah ruang tengah, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang bergerak dari belakang, kemudian berdiri diam di depan pintu. Aku terpaku. Sosok itu lagi? Begitu pikirku dalam hati. Aneh, badan sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut tercekat, tidak bisa bersuara. Untuk mencoba membangunkan Om Heri, aku ketakutan. Ketika sosok itu mulai berjalan masuk ke kamar, masih saja belum bisa bergerak dan bersuara. Sama sekali kaku. Lalu ia berhenti tepat di samping tempat tidur, berdiri menghadapku yang masih terbaring. Jarak kami begitu dekat, hanya kelambu tipis sebagai penghalang. Aku semakin ketakutan, masih saja tidak bisa bergerak dan bersuara. Sosok itu perlahan mendekat dan terus mendekat. Kemudian tangannya mulai coba membuka kelambu. Pada saat itu, aku belum juga bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang terlihat hanya hitam legam. Aku menoleh ke kanan. Om Heri masih saja lelap tertidur.
Panik ketika kelambu sudah benar-benar terbuka. Sosok itu coba mengangkat tubuhku, membopong aku dari atas tempat tidur. Tetap aku masih belum bisa bergerak dan bersuara, hanya bisa menoleh ke arah Om Heri yang masih tetap terlelap. Aku menangis dalam diam. Air mata mulai jatuh, panik dan ketakutan. Setelah tubuh sudah benar-benar terangkat, sosok itu membawaku keluar kamar. Desa nafasnya mengeluarkan hawa panas meniup wajahku. Aku masih belum juga bisa melihat wajahnya. Ia membawaku keluar rumah melalui pintu depan. Aku memejamkan mata dan berdoa sebisanya di dalam hati. Kami terus bergerak menjauh meninggalkan rumah. Tidak tahu ke arah mana, tidak tahu mau kemana. Dan beberapa menit kemudian kami berhenti. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Masih berada di dalam gendongannya. Aku melihat sekeliling. Ternyata kami sedang berada di tengah-tengah pepohonan. Bukan pohon karet, tapi pohon besar dan rindang. Seperti di tengah hutan belantara. Sangat gelap, hanya cahaya dari langit menembus sela pepohonan yang membantu penglihatan. Lalu perlahan ia menurunkanku dari gendongannya, meletakkan aku di sebelah kirinya. Sementara itu aku masih saja tidak bisa bergerak dan bersuara. Cukup lama kami berdiri diam dalam keheningan. Beberapa saat kemudian ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, bergerak mendekat ke tempat kami berdiri. Ketika sudah dekat, aku dapat melihat dengan jelas apa itu yang sedang bergerak mendekat. Aku melihat ada serombongan orang datang berbaris beriringan. Langsung tersadar kalau aku pernah melihat rombongan ini sebelumnya. Beberapa orang yang berjalan paling depan terlihat membopong sesuatu. Mereka membawa keranda mayat. Aku tersadar kalau beberapa meter di depan ternyata ada lubang di tanah yang memanjang, persis seperti liang kuburan. Beberapa saat kemudian, rombongan itu berhenti tepat di depan liang kuburan. Beberapa orang yang menggotong keranda menurunkan kerandanya dari pundak mereka. Di atas keranda, aku melihat sesosok jenazah yang terbaring dengan berbalut kain kafan. Mengerikan. Semakin ketakutan, aku menangis dalam diam. Ketika menoleh ke kanan untuk melihat sosok tinggi besar yang membawa aku ke tempat itu, ia hanya berdiri dalam memperhatikan rekan-rekannya. Proses penguburan di tengah hutan pada tengah malam pun dimulai. Bersambung. Siapakah sosok tinggi besar yang membawa Bri? Dan mereka menguburkan siapa? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih Mas Bri sudah mengizinkan kisahnya dibawakan di Fakta Sejarah. Dan tentunya makasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.